wabarakatuh. Tolong meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu ya. Oke, sudah rapi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan kita kali ini. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menampilkan gambar. Silakan dicermati. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah memperoleh kemerdekaannya, bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia maksudnya tidak hanya sampai di situ saja. Sebagai negara yang baru merdeka, tentunya bangsa Indonesia ini harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia mulai dari latar belakang sampai prosesnya. Oke, langsung saja kita mulai ke materi kita. Sebelumnya ada yang tahu negara manakah yang pertama kali memberikan dukungannya kepada Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia? Ya, benar sekali, Mesir. Mesir merupakan negara yang pertama kali memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, yang menjadi latar belakang Mesir memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di sini disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk yang pertama, karena persamaan agama, merasa senasib dan sepenanggungan, dan yang ketiga itu banyaknya mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Nah, sebuah organisasi Islam di Mesir yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimin di sini memperlihatkan respon positifnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir untuk beropini lewat pemberitaan media. Nah, jadi mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir itu menulis tentang kemerdekaan Indonesia yang nantinya akan disebarluaskan melalui koran lokal maupun dalam tablik akbar. Nah, pada tanggal 22 Maret 1946, secara de facto Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Nah, selain itu Mesir juga berupaya untuk memperoleh dukungan untuk mengajak negara lain, maksudnya untuk memberikan dukungannya, yaitu diantaranya itu ada negara Irak dan Kerajaan Arab. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir secara de jure mengakui kedaulatan Indonesia dan mendirikan KBRI di Kairo. Nah, selain itu Mesir juga memberikan dukungannya dengan mendorong Liga Arab untuk mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua yaitu negara, ya benar sekali, negara India. Jadi negara India ini memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia dan negara India ini memiliki nasib yang hampir sama, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa lain, di mana bangsa India ini juga dijajah oleh bangsa Inggris.
pada tahun 1946 di India terjadi krisis pangan yang disebabkan oleh penjajahan Inggris. Nah, di sini Indonesia memberikan dukungan dengan diplomasi beras, memberikan bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India maksudnya. Nah, bantuan ini selain untuk membantu India juga ada maksud lain. Di sini Indonesia itu berharap mendapat dukungan dari negara lain. Nah, bentuk dukungan dari negara India sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama mengecam pelaksanaan agresi militer dan membawa permasalahan agresi militer ini ke Dewan Keamanan PBB. Selain itu, atas prakarsa Perdana Menteri India juga terlaksana konferensi New Delhi. Tuh. Nah, negara yang ketiga yang memberikan dukungannya kepada Indonesia yaitu negara Australia. Negara Australia ini secara geografis letaknya itu sangat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu, negara Australia memberikan dukungannya kepada bangsa Indonesia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terlihat pada saat peristiwa Black Armada, di mana pada saat itu kapal-kapal Belanda yang sedang berlabuh di Australia itu diboikot oleh masyarakat Australia. Nah, hal ini menyebabkan kapal-kapal Belanda tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Gitu. Nah, langsung saja. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan sedikit video untuk mereview pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dicermati ya. Oke, langsung saja Ibu tampilkan video. Halo Sobat Sejarah. Jumpa lagi bersama saya, Titis Nur Ramadan. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Mesir, India, dan Australia merupakan negara yang memberikan respon positif terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari beberapa dukungan yang diberikan oleh negara-negara tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara pertama kali yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Latar belakang Mesir memberikan dukungan adalah karena persamaan agama dan merasa senasib dan sepenanggungan. Selain itu karena banyaknya mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Mesir diantaranya adalah pada tanggal 22 Maret tahun 1946, secara de facto Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Juni secara de jure Mesir juga mengakui kedaulatan Indonesia dan mendirikan KBRI di Kairo. Selain itu Mesir juga mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada negara India. India merupakan negara yang memiliki nasib yang sama dengan Indonesia, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Pada tahun 1946, di India terjadi krisis pangan. Kemudian Indonesia memberikan bantuan diplomasi beras. Selain untuk memberikan bantuan, hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Bentuk dukungan yang diberikan oleh India antara lain: India mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda dan membawa permasalahan ini kepada Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, pelaksanaan konferensi New Delhi juga terlaksana atas prakarsa Perdana Menteri India. Hal ini banyak memberikan keuntungan untuk Indonesia. Australia. Australia merupakan negara ketiga yang memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini karena, secara geografis letak Australia sangatlah dekat dengan Indonesia. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia terlihat dari adanya peristiwa Black Armada, di mana pada saat itu Australia melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang sedang berlabuh di Australia. Akibatnya kapal Belanda yang membawa persenjataan itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, itu adalah sedikit video mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh negara Mesir, India, maupun Australia. Nah, selain ketiga negara ini, respon kemerdekaan Indonesia juga datang dari PBB. Nah, bagaimana respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Ini akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Jadi nanti di rumah tolong dibaca materi selanjutnya ya. Dan jangan lupa dikerjakan evaluasinya. Karena waktunya sudah habis, Ibu tutup saja. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran kita kali ini, yaitu kemerdekaan merupakan buah perjuangan dari para pejuang kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya kita harus menjaga kemerdekaan ini dengan mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.